Mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Ada pesan-pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami mau datang, kami membawa ucapan syukur kami Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan Kamu berikan semuanya yang terbaik yang kami punya hanya untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan Kau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingin sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan Yesus. Dan inilah menjadi komitmen kami Tuhan. Sekalipun Tuhan dagingku, hatiku habis lenyap Tuhan, namun Engkaulah tetap Allah kami selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari katakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi Tuhan, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Katakan, sekalipun dagingku Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Kaulah tetap Allah selama-lamanya. Sekalipun. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, sepanjang hidup kami kami mau menyembah-Mu. Hanya Kau-lah yang layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Mari semuanya menyembah Tuhan, angkat suaramu menyembah Tuhan. Sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Haleluya, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Komitmen kami Tuhan, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sekiara labara 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 labara. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Raja kita yang agung, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan nama-Mu besar Tuhan. Yes, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian hanya bagi-Mu. Pujian Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mau katakan dengan sungguh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih dahsyat, katakan nama-Mu besar,
Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami juga mau berkomitmen Tuhan Yesus, kami mau setia sampai akhir Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan Yesus. Bahkan Engkau gak peduli masa lalu kami Tuhan. Engkau gak peduli seperti apa kami dulu Tuhan. Tapi Engkau tetap memilih setiap kami Tuhan. Engkau tetap memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Haleluya Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu kami Tuhan. Kau tetap memilih kami Tuhan. Bahkan Kau mengubahkan, sempurnakan kami Tuhan. Jadi karyamu yang indah Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini kami mau berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Dan kami mau ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Jesus, ku mau setia, ku mau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Nah, Engkau gak peduli masa lalu kami Tuhan. Engkau tetap memilih kami Tuhan. Ubahkan kami, sempurnakan kami. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
aku berharap dan kami mau berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Dan kami mau ikuti panggilan-Mu. Ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari katakan, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berhak. Kini aku berserah. Saya persilakan David. Berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya. Ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan lembut katakan, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. serahkan hidup kami. Kini aku berserah. Percayakan yang mustahil di hadapan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percayakan rancangan-Mu Tuhan. Kami percayakan tuntunan-Mu ya Bapa. Engkau yang akan membuat kami menjadi naik Tuhan dan tidak turun ya Bapa. Ketika kami berpegang pada janji-janji-Mu Tuhan. Ketika kami setia Tuhan. Ketika kami mau berubah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah ke atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu keluarkan Tuhan. Semuanya boleh berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ibu saudara, brother sister boleh kembali duduk. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin.
Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Senang sekali hari ini saya bisa membawakan sharing firman Tuhan. Sekali lagi bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih jago dalam firman Tuhan, tapi kita mau sharing bareng-bareng soal firman Tuhan. Jadi Ko Riki kemarin itu ngomongin soal kenapa kita harus naik level, benar ya? Kenapa kita harus go to the next level? Nah, kita tahu semua bahwa kita perlu naik level untuk kita bisa menuntaskan amanat agung, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, untuk itu kita harus naik level dan nggak cuma itu. Ternyata Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkatnya, ingin mencurahkan setiap rencananya untuk setiap kita ketika kita naik level. Kita nggak akan bisa mendapatkan rencana Tuhan yang begitu indah, rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita kalau level kita cuman ada di level saat ini. Pastor Nathan pada awal bulan ini bilang tentang analogi kalau anak TK atau anak SD itu berkatnya atau senangnya dikasih permen. Bener ya, dikasih permen. Anak saya Milan itu senang banget sekarang ya, lucu sekali. Senang sekali kalau ngelihat botol susu dan botol air putih. Jadi Milan tuh kalau, Milan tuh nama anak saya ya by the way. Jadi kalau Milan ngelihat botol susu, dia tuh happy banget, kakinya gerak-gerak. Dulu masih bayi tuh nggak kayak gitu, tapi sekarang ketika dia sudah mulai beranjak bayi dewasa 6 bulan ke atas, dia sudah mulai mengerti bahwa susu ini enak. Susu ini nikmat gitu. Air putih pun juga dicobakan ke Milan. Happy banget gitu. Jadi ngelihat susu tuh happy banget. Itu anak bayi ya. Saya nggak tahu nih untuk kita semua yang di sini yang bukan bayi ngelihat susu masih happy ya. Mungkin bukan susu yang membuat kita happy ya. Mungkin bukan susu yang membuat kita happy. Mungkin yang membuat kita happy saat ini iPhone. Atau mungkin teknologi yang baru, kamera yang baru atau sebagainya. Atau mungkin kenaikan gaji, bisa aja. Itu berbeda kan sama anak saya Milan yang baru berumur 6 bulan. Jadi berkatnya tuh beda. Yang membuat happy tuh beda. Kita nggak mungkin selalu mau dapat susu terus. Nggak mungkin selalu mau dapat permen terus. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita juga udah naik level, sudah naik level, saya yakin nggak cuman iPhone dong yang membuat kita bahagia. Nggak cuman iPhone doang yang membuat, wah ini berkat Tuhan yang besar. Saya yakin kalau brother dan sister, Bapak Ibu semua mau melihat indikator Bapak Ibu Saudara itu sudah naik level atau belum, coba bandingkan dengan tahun lalu atau 2 tahun lalu. Mungkin yang bekerja bisa bandingkan dengan gaji yang didapat. Dulu waktu 2 tahun yang lalu saya dapat segini, happy-nya bukan main. Tetapi sekarang saya dapat segini, happy-nya lebih lagi. Kalau saya dapat gaji yang 2 tahun lalu mungkin saya nggak se-happy ini. Nah itu berarti kita udah berubah tuh, kita udah naik level. Nah bicara soal naik level, kemarin Ko Riki bilang naik level di zaman now. Karena zaman itu berubah dengan cepat. Saya udah pernah sharing tentang perubahan teknologi yang begitu luar biasa cepat. Dari tahun ke tahun, bahkan di tahun yang sama teknologi bisa berubah dengan cepat. Dulu kita makan harus ke warung gitu ya untuk beli makan. Sekarang kita tinggal diam di kamar, itu datang makanan. Tanpa kita keluar rumah. Itu teknologi yang begitu cepat. Nah tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita ini ingin compete dengan dunia gitu. Kita ini ingin mengejar cepatnya dunia. Tetapi yang saya mau tekankan adalah apakah kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Nah kalau kemarin Ko Riki bicara soal bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini yang begitu cepat. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita semua tuh bisa mengalahkan dunia jika kita sendiri tidak mengalahkan diri kita sendiri. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang harus kita tanyakan sama diri kita sendiri. Oh iya benar banget, dunia ini bergerak dengan begitu cepat.
Bisa nggak kita mengikuti perkembangan zamannya sebegitu cepatnya? Tapi kita nggak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Nah itu yang hari ini kita mau coba bahas. Hari ini kita mau coba belajar dari seseorang yang namanya disebut sampai sekarang sebagai bapak orang beriman. Jadi siapa namanya? Kita belajar dari Abraham. Boleh di next? Kita baca ayatnya, saya bacain. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini dia. Stage yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat yang sebelah kiri atas, ini adalah tindakan iman pertama dan pertama kali Tuhan Allah memanggil Abraham. Yang pertama adalah dia disuruh meninggalkan zona nyamannya. Kalau kita baca di ayat yang tadi, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita bicara soal rumah. Nah rumah ini berbicara soal apa sih? Bapak Ibu Saudara dan brother and sister semuanya. Ini berbicara soal kenyamanan kita. Nyamannya kita. Nyaman itu sebenarnya sesuatu yang enak, bener gak? Sesuatu yang kita semua ingin cita-citakan gitu ya. Kalau nonton bioskop maunya di premier. Kalau punya mobil maunya punya mobil yang S-Class gitu. Karena memberikan kenyamanan untuk kita. Tetapi firman Tuhan kali ini kita sama-sama belajar bahwa kita tuh harus meninggalkan zona nyaman. Bukannya kita meninggalkan zona nyaman terus kita untuk jadi orang yang untuk jadi orang yang nggak tahu mau ngapain gitu, tidak. Tapi Tuhan punya rencana. Nah kalau kita lihat nih Bapak Ibu Saudara di Alkitab itu banyak banget tokoh-tokoh di Alkitab yang disuruh Tuhan meninggalkan zona nyaman. Contohnya siapa? Daud. Daud tuh disuruh Tuhan jadi raja. Padahal dia hanya tanda kutip seorang penggembala domba. Siapa lagi yang disuruh Tuhan untuk meninggalkan zona nyaman? Musa. Musa tuh paling terlihat banget gitu bahwa dia tinggal di kerajaan, di istana, tapi Tuhan bilang Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sebuah kenyamanan yang harus dia tinggalkan. Ngapain sih gue capek-capek keluar dari istana untuk gue bawa sekumpulan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan ternyata suka untuk kita meninggalkan zona nyaman kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu ketika kita meninggalkan zona nyaman kita, itu berarti kita harus menaikkan level kita. Kita harus menjadi orang-orang yang lebih kreatif dari sebelumnya. Bayangkan ya teman-teman kalau misalnya Daud ya keluar dari zona nyamannya untuk menjadi seorang raja gitu ya. Kan dia harus berpikir, dia gak punya skill untuk jadi seorang raja. Bahkan sebelumnya Daud itu gak punya skill untuk jadi seorang prajurit. Bapak Ibu Saudara kalau misalkan Daud tetap ada di padang untuk menggembalakan domba, bisa gak dia jadi seorang prajurit? Gak bisa. Bisa gak dia akan jadi seorang raja? Apalagi gak bisa. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap kita yang mau naik level, meninggalkan zona nyaman kita. Apa zona nyaman kita saat ini? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita untuk kita bisa bergerak dan akhirnya kita bisa berpikir kreatif untuk kita bisa naik level. Hati-hati dengan yang namanya jebakan dari zona nyaman. Nah, being the most ini agak complicated gitu ya. Kita semua pasti senang kalau misalnya di sekolah gitu ya atau di tempat kuliah kita menjadi orang yang paling pinter. Bener gak? Happy dong pasti. Kita pasti juga akan yang paling senang ketika kita di sebuah kantor gitu ya. Jadi karyawan yang paling teladan, yang paling the best gitu. Pasti happy banget.
Kita juga pasti happy kalau misalkan ada teman-teman atau bapak ibu saudara yang nge-gym atau fitness, di tempat gym atau fitness badannya paling bagus, pasti happy banget, pasti senang banget. Tapi saya mau kasih tahu, itu semua membuat kita tuh nyaman. Menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling kuat, menjadi orang yang paling berkuasa, kelihatannya itu sebuah hadiah buat kita. Tapi kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Karena gini, ketika kita merasa kita yang paling pintar, ketika kita merasa kita yang paling kuat, apa yang kita lakukan? Biasanya kita tuh terkesima. Biasanya kita berpikir tuh bahwa oh ya udah standarnya adalah saya nih. Saya udah yang paling pintar di sini. Jadi kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa belajar. Justru harus sebaliknya, kita jangan merasa kita yang paling. Ini jebakan yang paling bahaya nomor 1. Menjadi orang yang paling di dalam sebuah ruangan. Jadi ada tagline dari sebuah brand olahraga yang selalu dipakai sama The Rock gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara teman-teman tahu. Jadi ada tagline-nya tuh the hardest worker in the room gitu. Nah itu tuh jadi sorotan karena kalau kita udah jadi yang terbaik di situ, buat apa kita di situ? Nah itu mesti hati-hati. Jadi jangan ngerasa bangga, jangan ngerasa senang kalau kita menjadi orang yang pintar, paling pintar di lingkungan kita. Hati-hati loh, hati-hati. Berarti lingkungan kita adalah orang-orang yang di bawah kita. Yang mana pada waktu itu Pastor Tan juga ngomong, pergaulan kita menentukan siapa kita. Ya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ada di bawah kita, sepertinya akan sangat sulit membuat kita untuk go to the next level gitu. Gravitasi itu selalu ke bawah ya. Jadi sesuatu yang negatif atau sesuatu yang di bawah kita menarik lebih kuat dibandingkan mengangkat kita ke atas gitu. Jadi mesti hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling di dalam sebuah komunitas kita. Yang paling di dalam ruangan kita. Karena kita akan terpaku di situ aja gitu. Kita nggak akan bisa melihat kemana-mana dan kita tidak bisa berkembang. Jadi mesti hati-hati. Lalu yang selanjutnya, nah ini adalah rasa puas. Kita mesti bedain ya antara puas dan bersyukur. Kita ngerasa mungkin ada yang ngerasa saat ini saya udah puas nih dengan gaji saya yang sekarang. Saat ini saya udah puas dengan pencapaian saya di sekolah saat ini gitu. Apa yang membuat kita ngerasa kita puas gitu. Saya puas nih, saya sudah punya rumah. Saya puas, saya sudah punya motor dan sebagainya gitu. Tapi hati-hati, ketika kita merasa puas, itu akan menjadi jebakan buat kita untuk kita stuck di situ. Hati-hati dengan rasa puas ini. Karena rasa puas ini tuh bukannya saya mengajarkan kita semua untuk tidak bersyukur. Tidak, itu dua hal yang berbeda antara bersyukur dan rasa puas. Nah rasa puas ini jangan sampai mengikat kita untuk menjadi malas. Biasanya kalau kita sudah puas dengan pencapaian kita, ya udah kita tuh akan di situ-situ aja gitu. Oh saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah 3 kali. Udah dong saya puas. Saya udah menjadi orang yang rohaniawan gitu. Saya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir 3 kali. Enggak gitu. Jangan sampai kita ngerasa puas. Karena kalau kita ngerasa puas, kita akan berada di tempat yang itu-itu aja dan kita nggak bisa berkembang. Boleh selanjutnya? Nah, komplimen ini adalah pujian. Sama dengan, kenapa saya bilang jebakan? Karena hal-hal ini tuh sebenarnya hal-hal yang positif buat kita. Ya, kita merasa hal-hal ini tuh hal yang positif. Tapi ingat, kita bukannya diajar oleh Alkitab untuk menjadi berpikir yang positif, positive thinking, tapi yang rightful, yang berpikir soal kebenaran. Nah, kalau kita dikasih pujian juga ini sama dengan tadi rasa puas itu gitu loh. Jadi kalau kita rasa pujian, ya itu kita akan menjadi orang yang terlena gitu. Makanya saya senang banget ketika saya mendapatkan
sebuah kritikan. Sebenarnya kritikan ini tuh bukan sesuatu yang positif, nggak ada tuh yang namanya kritik yang membangun. Kemarin saya sempat diajar juga bahwa yang namanya kritikan itu to criticize orang itu nggak ada yang positif, pasti negatif. Karena ketika kita mengkritik orang, yang dikritik adalah kesalahannya kan, kekurangannya. Nggak ada orang yang mengkritik kebaikan orang gitu ya. Yang dikritik pasti sesuatu yang salah gitu, sesuatu yang salah. Nah biasanya ketika kita melihat diri kita sendiri, itu sulit sekali melihat kesalahan yang ada dalam diri kita. Itu sangat sulit sekali. Kita tahu kelebihan kita, tapi jarang ada orang yang tahu soal kekurangannya kita. Makanya instead of kita dapat pujian, lebih baik kita dapat kritikan. Karena kritikan itu bisa mengubah kita. Pujian, saya rasa mungkin gak ada orang yang dipuji terus berubah jadi lebih baik. Sangat jarang. Tapi kalau kita dapat kritikan, pasti kita akan berusaha untuk mengubah hidup kita. Karena ketika saya dikritik, berarti saya tahu salahnya di mana. Gitu ya. Kalau saya dikritik, berarti tahu kurangnya di mana. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua dikritik, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur berarti orang lain tahu kurangnya kita tuh di mana. Kita tuh orang Indonesia ya jarang sekali punya budaya untuk straight to the point gitu. Pasti kalau ngomong itu selalu muter-muter. Kalau bahkan di situasi kita mau evaluasi gitu ya. Itu pasti jarang banget ada orang yang benar-benar tuh straight to the point. Enggak, kamu salahnya di sini. Kamu tuh kurangnya di sini gitu. Kita jarang sekali karena budaya ketimuran kita, budaya enggak enakan kita yang membuat kita tuh jadi susah ngomong, mengkritik gitu. Padahal kritik itu penting buat kita. Pujian itu membahayakan, tapi kritik itu hal yang penting buat kita. Karena tadi saya bilang, kita tuh jarang bisa melihat kurangnya kita di mana, tapi orang lain tuh bisa melihat kira-kira kamu kurangnya di mana. Lalu yang selanjutnya daydreamer. Jadi daydreamer ini adalah orang yang enggan melangkah. Pikirannya tuh cuman nanti kalau saya udah gede, kalau saya nanti udah kerja, saya maulah bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji yang sekian. Nanti kalau saya mau melayani Tuhan, saya maulah dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Nanti jadi berkat buat Tangerang, jadi berkat buat Banten, jadi berkat buat Indonesia, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tapi cuma ada di pikiran doang. Gak ada satupun tindakan kita untuk melangkah menjadi orang yang kita mau gitu. Sebenarnya kalau kita sudah punya impian, sudah punya cita-cita, sudah punya keinginan, dijalankan. Nah, langkah pertama ini yang memang sulit sekali. Apalagi ketika kita mencoba hal-hal yang baru gitu ya, sangat sulit sekali. Saya mungkin hampir 4 tahun yang lalu saya masih bekerja di sebuah perusahaan di Tangerang ya, di daerah Alam Sutra. Itu kantor dengan rumah kami pada waktu itu dekat gitu. Jadi dari Citra Raya ke Alam Sutra lewat belakang, mungkin sekitar 30 menit lah. Sekitar 30 menit. Terus saya kan dulu sekali ya, pertama kali kerja tuh saya kerja di Jakarta. Pertama kali sekali. Kerja di daerah Hayam Wuruk situ. Setiap hari naik motor pulang pergi. Dan itu saya merasakan macetnya yang begitu luar biasa gitu ya. Berangkat pagi-pagi jam 6 atau jam setengah 7 gitu ya. Nyampe kantor tuh bisa jam 9. Naik motor, bukan naik mobil. Gak cuman badannya aja yang pegal ya, tapi pas sampai kantor tuh udah bau asap. Makanya kulit saya agak-agak coklat kayak gini kan. Itu selama setahun, 2 tahun saya kerja tuh karena naik motor gitu. Selama bayangin ya, jadi 3 jam pergi, pulang 3 jam. Jadi total berapa? 6 jam. Makanya kulit jadi coklat kayak gini. Jadi selama pada waktu itu kerja gitu ya. Kurang lebih setahun 2 tahun saya kerja. Terus saya udah berikrar tuh. Jadi setelah saya kerja di situ saya menamatkan kuliah saya yang sekian tahun itu.
Dan akhirnya saya lulus dan saya berprinsip pada waktu itu, gue udah S1 nih, gue udah S1. Gue gak mau lagi kerja di Jakarta, titik apapun yang terjadi. Jadi puji Tuhan, didengar Tuhan gitu. Jadi selama 4-5 tahun gitu ya, saya bekerja di perusahaan yang ada di Tangerang. 3 kali sih ganti tempat kerja, tapi selalu di Tangerang. Paling jauh di Green Lake. Green Lake juga masih aman lah. Paling dari rumah saya di Cimonir cuma 40 menit pada waktu itu. Nggak lama. Dan nggak ada asap-asap kendaraan bermotor yang terlalu banyak gitu ya. Jadi masih aman gitu. Terus terakhir saya kerja balik lagi tuh di Alam Sutra gitu. Nah, tapi ternyata gini, saya punya keinginan ya, kita semua harus punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Makanya kita diajar itu jangan cepat puas gitu dengan sesuatu yang kita dapatkan. Jadi pada waktu itu kenalan saya, bos saya yang ada di perusahaan saya yang sekarang ini bukan telepon, WA saya. Gimana kerjaan sekarang? Baik, bagus gitu kan. Bangga lah ya kerja gitu ya. Dengan gaji yang cukup menurut saya, yang puas menurut saya. Terus dia bilang, coba yuk kerja di perusahaan ini nih tempat saya kerja. Harusnya lebih oke dibandingin kamu di Tangerang gitu. Terus saya tuh masih yang, enggak lah kayaknya gue gak perlu deh pindah kerja ke tempat lain gitu. Apalagi di Jakarta. Saya kan sudah bertekad, saya tidak mau kerja di Jakarta. Karena macetnya begitu luar biasa. Saya udah sempat putih tuh pada waktu itu tuh. Saya udah bersih tuh kulit saya tuh. Saya gak mau dikotorin lagi. Gak apa-apa deh kerjaan saya pada waktu itu pulang 2 minggu sekali tuh selalu naik pesawat ke luar pulau gitu ya. Tapi gak masalah gitu, lebih enak dibandingin harus ke Jakarta. Jadi singkat cerita pada akhirnya saya ngomong juga sih pada waktu itu ke istri. Gimana nih ada tawaran, berapa? Ternyata besar sekali. Mungkin pada waktu itu bisa 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi Tuhan mau kita tuh naik level, tapi kita harus berani untuk meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman saya itu kerja di Tangerang. Nah ini ada kesempatan untuk bekerja di Jakarta dengan gaji yang lebih baik, dengan fasilitas yang lebih baik. Mau nggak saya melangkah? Kalau pada waktu itu saya tidak melangkah, ya mungkin saya bukan jadi orang yang saat ini saya berdiri di sini gitu. Tuhan mau saya naik level. Tuhan mau kita semua yang ada di sini naik level. Tapi kita mau nggak untuk naik level? Kita mau nggak meninggalkan zona nyaman kita? Boleh next speed? Ketakutan. Kita memang orang-orang yang nggak tahu sih ke depannya seperti apa nih. Itu definisi ketakutan. Ketidaktahuan kita akan masa depan. Tapi yang Bapak Ibu Saudara, brother dan sister tahu, ketakutan itu cuma ada di mana? Pikiran kita doang. 80% yang kita takutkan terjadi? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi ketakutan itu cuma ada di pikiran. Masalahnya pikiran kita mendominasi hidup kita. Tindakan yang akan kita lakukan, langkah pertama yang akan kita lakukan, dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau kita takut melangkah, gak akan kita melangkah. Kalau saya takut melangkah, saya gak akan kerja di Jakarta saat ini. Cuma ada di pikiran. Ternyata pas saya kerja ganjil genap, saya bawa motor, baik-baik aja. Ternyata kulit saya juga gak hitam-hitam banget kan sekarang. Masih aman gitu. Nyata itu cuma ketakutan di pikiran saya, takut hitam. Ketakutan cuma ada di pikiran saya gitu. Ternyata gak capek-capek amat kok, masih oke. Masih bisa pelayanan, masih bisa ngurus istri dan anak gitu. Masih bisa gantiin pampersnya Milan, masih bisa ternyata. Ini cuma ketakutan kita doang aja gitu. Jangan sampai ketakutan kita mengekang kita untuk kita mau melangkah.
Boleh di next. Nah, ini saya mau kasih sebuah contoh nyata ya. Kalau Bapak Ibu Saudara familiar dengan logo ini berarti ya kita seumuran. Saya mau kasih sebuah case ya. Ketika sebuah perusahaan atau kita berada di dalam zona nyaman. Nah, di tahun 2008 Bapak Ibu Saudara, pertama kali BlackBerry, namanya BlackBerry ya, BB. BlackBerry itu, ini logonya BlackBerry Messenger. Jadi BlackBerry itu punya sebuah aplikasi yang cuman punya dia doang, yaitu BlackBerry Messenger. Itu yang membuat BlackBerry itu menjadi HP yang pada waktu itu sangat diminati oleh semua orang di dunia. Jadi 2008 ini BlackBerry ngeluarin handphone pertama kali touchscreen. Karena sebelumnya QWERTY, ingat. Jadi BlackBerry itu pertama kali booming karena QWERTY-nya. QWERTY itu QWERTY yang di atas keyboard itu. QWERTY-nya. Nah, dia sukses banget nih, 2008 sukses. Puncak kejayaannya sebenarnya tahun 2010. Ketika dia pertama kali ngeluarin BB Torch 2010. Tapi sayangnya BlackBerry ini terlalu nyaman. Saya ingat banget tahun-tahun segitu, tahun-tahun saya kuliah tuh, panjang soalnya tahun saya kuliah. Itu saya punya teman yang pertama kali punya Samsung dan aplikasi WhatsApp. Saya pada waktu itu pengguna BB bilang, handphone apa nih? Kok punya handphone yang WhatsApp nih? Ada chatnya, tapi mau chat siapa? Orang lain yang gak punya WhatsApp, kamu doang yang punya WhatsApp. Itu tuh. Yes, benar kan? Siapa yang mau chat-chatan sama dia gitu kan? Gak ada. Karena yang lainnya BB dia Android sendiri. Nah ternyata kemungkinan curiganya saya BlackBerry juga berpikiran seperti itu pada waktu itu. Mau ngapain sih punya sistem sendiri Android bisa ke semua handphone, nggak cuma Samsung doang gitu, ke Huawei apa segala macam bisa. Buat apa? Nyaman tuh karena BlackBerry ada di atas. BlackBerry ada di atas pada waktu itu. Dan sayangnya ternyata inovasi dari Android ini benar-benar begitu luar biasa nyebarnya gitu. Jadi bayangin Bapak Ibu Saudara teman-teman, kita lihat ya dalam kurun waktu 2 tahun. Cuman 2 tahun loh dari dikeluarkannya BB Torch yang begitu fenomenal pada waktu itu. 2 tahun BlackBerry mengalami pertama kali kemerosotan yang begitu tajam. Begitu tajam. Sampai 5.000 karyawan dipecat. 5.000 karyawan dipecat. 2010, 2008 dia penguasa pasar, 2012 dia turun. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi tidak dikenal oleh generasi Z dan Alpha. Bayangkan 2010, sekarang 2023, cuma 13 tahun tapi udah gak ada namanya. Oke, ada yang tahu ini apa? Betul sekali, Domino's Pizza. Domino's Pizza. Pizza ini tuh sebenarnya makanan yang umum. Di seluruh dunia pasti tahu pizza. Berarti persaingannya sulit. Karena banyak banget pizza. Pizza yang kita kenal apa? Pizza Hut itu ya kalau di Indonesia. Terus pizza-pizza warung itu ya. Di Indonesia masih banyak gitu kan. Nah, ini yang membedakan antara BlackBerry dan Domino's. Jadi tahun 2008 Domino's itu mengalami kebangkrutan yang begitu luar biasa. Mengalami sahamnya itu sampai tinggal 3% gitu. Sahamnya sampai 3%. Nah, akhirnya karena awalnya si Domino's ini Domino's ini tuh adalah sebuah brand food and beverage yang stabil di US, pada akhirnya nyaman, terus tidak punya inovasi apa-apa. Jadi selama 40-an tahun pizzanya itu aja, rasanya itu aja. Mereka berpikir ngapain sih pizza rasanya macam-macam, ngapain harus ada pinggiran yang ada kejunya itu ngikutin Pizza Hut, ngapain, gak usah. Pizza Domino's ya ini aja pinggirannya mau kayak gini, sama rata gitu. Ngapain ada pinggiran-pinggiran sosis segala macam. Berpikirnya seperti itu. Dan akhir tahun 2008 dia loss.
dengan persaingan-persaingan pizza pada saat itu. Nah akhirnya tahun 2010 ini ada pemilik barunya yang seperti ya titik balik. Jadi apa yang pertama kali dilakukan oleh Domino's ini mind blowing. Ini begitu kreatifnya si Domino's. Jadi di saat semua brand sebut aja gitu, berusaha untuk selalu membatasi, mungkin bisa dibilang membatasi atau menutupi kritikan-kritikan dari orang, Domino's justru transparan. Jadi pada waktu itu semua kritikannya si Domino's itu dikasih lihat ke publik. Biasanya kalau kita rating film ya yang bagus-bagus kan, oh ini bagus, layak tonton dan segala macam. Nah ini Domino's justru mengeluarkan atau mempublish gitu ya kritikan-kritikan dari orang. Kritikan-kritikan dari orang dia publish ke masyarakat. Dan tahu nggak apa yang paling parah? Kalau kita nanti punya kesempatan untuk baca gitu ya. Yang paling parah adalah bayangin ya. Ada orang yang bilang, kamu nih Domino's pizzanya pinggirannya itu kayak kardus. Kayak kardus cardbox. Kayak kardus katanya. Terus lagi sausnya kayak kecap manis. Itu dikeluarin sama dia. Dikeluarin. Bahkan ini yang paling menyakitkan ya. Mungkin kalau kita jadi chefnya si Domino's tuh gitu ya. Kayak Domino's tuh chefnya udah 40 tahun loh. Kerja sebagai tukang pizza gitu. 40 tahun expert berarti. Tapi dikritik kayak gitu. Yang dilakukan adalah dia print out semua itu, dia tempel di kitchen ya. Dia tempel semua di itu. Biar dia ke-trigger tadi itu. Kritikan yang membuat berubah. Akhirnya lambat laun tapi pasti tahun 2021 Domino's menjadi pizza food and beverage nomor 1 di dunia. Di dunia. Karena inovasinya. Boleh next? Ini dia. Berpikir kreatif. Orang yang melangkah dari zona nyaman, yang tadinya di situ-situ aja, ketika keluar dari zona nyaman, pikirannya tuh harus berubah. Pikirannya harus bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Saya pada waktu itu kerja di Jakarta harus berpikir keras gimana caranya saya nggak capek kerja di Jakarta. Harus berpikir secara kreatif. Gimana cari jalan keluarnya. Be kreatif. Kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, berdasar lihat, ini tuh salah satu inovasi dari Domino's. Driverless vehicle. Jadi ini pengirimannya, deliverynya Domino's tanpa supir. Gitu. Nah, saking kreatifnya Domino's sampai sekarang ya, orang jadi sulit membedakan. Dia itu perusahaan food and beverage atau perusahaan teknologi yang menjual food. Saking kreatifnya si Domino's. Tapi lihat ketika dia keluar dari zona nyaman dia berpikir kreatif, pada akhirnya dia menjadi satu brand yang menguasai dunia ini. Bisa next? Nah yang kedua adalah Kejadian 12 ayat 2 saya bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Next lagi boleh? Kejadian 18 ayat 10 dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi yang Kejadian 12 ini kita lihat ini pertama kalinya Tuhan Allah menjanjikan keturunan untuk Abraham. Pertama kalinya Tuhan menjanjikan keturunan untuk Abraham. Lihat ya, berkatnya, janjinya Tuhan menjadi bangsa yang besar. Bangsa aja itu besar. Ya, bangsa aja itu besar. Ini bangsa yang besar. Jadi lebih besar dari sebuah bangsa. Nah, yang Kejadian 18 ayat 10 ini kira-kira mungkin 20 tahun setelahnya. Abraham itu belum punya anak dari Sarah. Jadi selama penantiannya itu
Abraham punya anak tapi bukan dari Sarah. Nah, tapi di Kejadian 18 ini kita lihat ada malaikat Tuhan yang datang pada waktu itu dan bilang kayak gini, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kalau kita baca Kejadian 18 ini ya, kita melihat respon dari nggak cuma Sarah. Kita selalu dengar Sarah itu ketika mendengar malaikat Tuhan ngomong kayak gini dia tertawa kan. Abraham pun juga begitu pada waktu itu. Kayaknya nggak mungkin. Udah tua, boleh di next speed. Proses. Stage kedua atau level kedua yang Tuhan mau dari Abraham adalah menunggu. Karena Tuhan gak cuman senang mengeluarkan kita dari zona nyaman untuk kita naik kelas, tapi Tuhan mau kita juga sabar dengan prosesnya Tuhan. Ini proses yang sangat lama. Kita di sini pasti gak ada yang mau namanya menunggu. Dimanapun kita berada gitu ya, mau beli tiket bioskop, gak mau antri, makanya ada MTX. Di saat kita mau pesan makanan, kita nggak mau antri, makanya ada Grab, ada Gojek. Kita paling nggak mau yang namanya menunggu. Kita paling anti yang namanya proses. Jadi saking tidak maunya manusia menunggu, anti dengan menunggu, maunya tuh kita instan aja. Maunya kita instan, padahal Tuhan tuh suka loh kita ngelawatin proses-proses gitu. Tuhan tuh gak mau sesuatu yang ujuk-ujuk, ada saatnya. Tapi Tuhan lebih suka sesuatu yang berproses. Makanya pada waktu itu perkawinan di Kana, waktu itu saya sempat sharing juga. Ibunya Yesus bilang, tolong dong ini air anggur udah habis nih. Gak enak nih sama yang punya pesta, malu nanti mereka. Yesus bilang apa? Enggak, waktu saya belum, saatnya nih belum tiba, nanti ya. Proses. Tuhan Yesus selalu mau kita berproses. Yusuf yang mimpi menjadi penguasa, enggak cuman untuk bapaknya, enggak cuma untuk keluarganya, tapi untuk satu negara gitu ya. Dari dia mimpi umur 12 tahun, itu proses loh. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Itu sebuah proses. Tuhan gak mau. Gini, Tuhan tuh bisa mungkin. Bukannya mungkin ya. Tuhan emang bisa membuat Yusuf itu menjadi raja. Set langsung. Menjadi orang kedua di Mesir. Bisa aja. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan mau biar Yusuf itu, ini katanya, belajar. Dari proses kita belajar. Untuk membuat dia menjadi orang yang bisa memimpin di Mesir pada waktu itu. Boleh di next. Ketika kita berproses, ketika kita menunggu, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus keep on track. Jadi kita jangan belok-belok ke kanan, jangan belok-belok ke kiri. Kalau Tuhan bilang, ini tujuan kamu di sini. Kalau kita sudah punya tujuan, ini kamu di sini. Keep on track. Ikutin proses. Berapa banyak sekarang orang-orang yang maunya instan berakhir di penjara. Berapa banyak orang-orang sekarang pejabat-pejabat kita yang mau kaya mendadak, korupsi sampai puluhan M. Karena gak mau ngikutin proses. Menjadi orang yang punya uang, menjadi orang kaya, harus ada proses yang harus dilewati. Kita harus benar-benar ikutin alurnya. Keep on track. Kita punya dasar Alkitab, firman Tuhan. Ikutin firman Tuhan. Apapun kita bisa lakukan, tetapi tidak boleh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu norma yang pertama. Yang kedua, kita hidup di negara Indonesia. Negara yang punya hukum, punya norma. Kita lakukan ini, keep on track, jangan sampai melanggar hukum. Kita tuh kadang males mencari tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jangan males untuk belajar,
dan cari tahu gitu. Hukum di Indonesia tuh apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Jangan sampai kita melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua, keep fighting. Artinya kita terus belajar. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti punya konsekuensi untuk salah. Untuk punya resiko yang salah gitu. Tapi bukannya kegagalan itu bagian dari hidup kita. Yang membuat kita belajar. Seorang petinju kalau sekali pukul, aduh ampun, saya sakit sudah, cukup, saya kalah. Tidak akan juara. Seorang petinju ya, seorang petarung dipukul sekali, kena pipinya gitu ya, pipi kanannya. Yang berikutnya dia akan pasti mencoba menghindar. Nah, disinilah proses membuat kita belajar. Kegagalan yang kita alami, ya hal yang biasa. Yang dialami sama semua orang juga. Jadi gak usah takut. Nah, dalam proses ini, sadar atau gak sadar ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, akan menghasilkan sebuah progres. Mungkin kita gak sadar. Dari proses tadi kita gak sadar nih. Sebenarnya Tuhan sudah meningkatkan ketahanan tubuh kita. Kita gak sadar. Mungkin efeknya nggak langsung bisa kita nikmatin loh. Nggak tahu, kita nggak tahu sampai benar-benar ada something, sampai benar-benar ada masalah, oh iya ya, ternyata gue kuat ya, ternyata gue sabar ya, ternyata gue tahan ya. Karena proses yang sudah kita lewatin, kita nggak sadar kalau kita tuh sudah berprogres dengan melakukan proses-proses yang tadi. Jadi ingat 12 pengintai yang disuruh untuk mengintai tanah Kanaan pada waktu itu. 10 orang bilang, wah gak mungkin deh, gak sanggup deh kita. 2 orang bilang apa? Enggak kita bisa. Satu yang saya pelajarin dari 10 dan 2 orang pengintai ini adalah mindsetnya mereka. Sekali lagi ya, bukan tanpa rencana Allah itu membuat bangsa Israel muter-muter di padang gurun. 10 orang gak sadar bahwa sebenarnya mereka itu sudah berprogres. Mereka bukan lagi budak, tapi mereka tuh pejuang, mereka tuh warrior. 40 tahun di padang gurun, siapa yang tahan? Bangsa mana coba yang 40 tahun tuh ngiterin padang gurun jalan kaki. Itu betis kalau udah ini lebih gede dari betisnya saya. Itu dari fisik aja harusnya mereka sadar bahwa mereka tuh udah menjadi seorang yang berbeda dari budak. 10 orang ini gak sadar loh bahwa mereka sebenarnya berprogres. Mereka cuma salah mikir aja, bukannya mereka negative thinking. Oke, enggak, tapi mereka gak sadar bahwa mereka tuh udah berprogres. Cuman 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb, yang sadar 40 tahun itu Tuhan udah jaga. 40 tahun itu Tuhan sudah memberikan kita latihan-latihan. Mungkin ada binatang buas, mungkin ada perompak, kita bisa hadapin. Lawan mereka, kita gak takut. Karena 2 orang ini sadar bahwa mereka sudah berprogres. Kita mungkin gak sadar, aduh Tuhan lama banget sih gue mau jadi orang kaya. Lama banget sih gue padahal pengen loh kuliah di sana. Tapi kok gue kayaknya gak bisa gitu ya. Gue pengen dapat gaji yang sebulan 60 juta tapi kok sulit ya, gimana ya. Kerjaan gue tuh toksik segala macam. Tanpa sadar sebenarnya kita tuh berprogres. Kita udah bisa, kita tuh gak sadar. Level kita tuh udah di sini loh. Tapi pikiran kita bilang level kita tuh masih di sini. Padahal udah di atas. Kita gak sadar. Hati-hati kalau kita gak sadar kalau kita levelnya udah di atas. Nanti kita akan jadi 10 orang pengintai ini yang gak berani. Boleh di next lagi? Oke. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22-nya ayat 12. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Boleh di next.
Ini raja terakhir buat Abraham ya, untuk level imannya, yaitu memberikan yang terbaik. Tuhan nggak cuman mau Abraham ada di level, yuk tinggalin zona nyaman. Kita melangkah ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Tuhan nggak mau Abraham cuma sampai di level kedua di saat dia bisa melewati proses. Nggak mau, tapi Tuhan mau, Allah mau level Abraham itu dinaikin lagi. Dengan cara apa? Memberikan yang terbaik. Kalau memberikan yang terbaik tuh kata-kata memberikan tuh saya coba ganti dengan kata merelakan yang terbaik. Bukan memberikan yang terbaik tapi merelakan yang terbaik. Abraham merelakan yang terbaik. Kita mungkin tidak bisa bayangkan, tapi saya mau kita semua bayangkan seorang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan puluhan tahun yang lalu, pada akhirnya dia mendapatkan satu janji yang dia dapatkan, tapi janji itu harus diambil kembali sama Tuhan. Janji yang sudah diharap-harapkan selama 25 tahun. Yang pasti pada waktu itu mungkin Abraham juga udah selebrasi gitu ya. Pas tahu Sarah hamil, wah puji Tuhan, udah selebrasi. Tetapi Tuhan mau ambil anaknya. Serahkan anaknya. Relakan anakmu untukku. Wow. Sebuah ujian, sebuah level yang berat. Bukan cuma buat Abraham, tapi mungkin untuk kita semua yang hadir di sini. Apa yang berharga dalam hidup kita saat ini? Uang, kepintaran, waktu, apa? Apa yang membuat kita merasa berharga? Atau apa yang berharga saat ini? Kita mau gak relakan itu untuk Tuhan? Kita mau gak relakan itu untuk kita bisa naik level? Bisa gak kita curahkan uang kita, berikan uang kita untuk kita bisa menaikkan level kita? Siapa di sini yang membayar kuliah S2-nya lagi untuk menaikkan level pendidikan kita? Siapa di sini yang rela membayar untuk training untuk kita menjadi naik level? Sesuatu yang berharga harus kita relakan untuk kita bisa naik level. Untuk kita bisa naik ke level berikutnya. Dan satu yang saya pelajari dari sini adalah gini, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Kadang yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Mungkin kalau pada waktu itu Allah bilang ke Abraham, Abraham serahkan yang terbaik. Allah gak mention Ishak gitu ya. Serahkan yang terbaik. Mungkin dalam pikiran Abraham apa yang terbaik? Oh, kambing saya yang terbaik. Bukan. Yang terbaik, oh domba saya yang gemuk yang terbaik. Enggak, bukan. Yang terbaik, oh unta saya yang terbaik. Enggak, bukan. Yang menurut Tuhan terbaik, anak kamu. Itu yang terbaik. Kadang kita gak sadar. Kok gue udah ngasih waktu gue buat Tuhan. Gue udah ngasih tenaga gue buat Tuhan. Gue ngasih uang gue buat Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan gak ngeliat ya. Kok Tuhan gak kasih berkatnya ke saya ya. Saya udah capek-capek loh ini. Kenapa? Mungkin kita harus coba koreksi lagi gitu. Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang terbaik versi kita? Mungkin bukan. Kita harus tahu tuh apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya yakin ya ketika Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya,
Tuhan gak mencurahkan berkatnya ke kita doang, tapi orang-orang sekitar kita. Kayak Abraham pada waktu itu ngajak Lot, seperti yang Pastor Nathan udah ceritakan juga. Lot pun jadi kecipratan berkatnya. Ketumpahan bahkan, gak cuma kecipratan, ketumpahan karena banyak banget berkatnya. Sama nih, ketika kita merelakan yang terbaik, kita mengorbankan yang terbaik, yang sakit bukan cuma kita. Ini nih, yang sakit tuh bukan cuma kita, tetapi orang-orang sekitar kita merasakan. Anak istri kita pasti merasakan. Memang di Alkitab gak diceritain sih, tapi saya rasa Abraham juga ngomong ke Sarah, Tuhan kasih perintah nih. Karena Abraham gak bawa apa-apa kan, gak bawa kambing domba, dia cuma bawa Ishak pada waktu itu. Istrinya juga mungkin tahu, mungkin sedih juga. Jadi kita mesti hati-hati gitu, karena gimana pun juga belajar dari Abraham ya, pada waktu itu istrinya bilang udahlah kamu ambil aja hamba ini untuk biar kamu punya keturunan gitu dari hamba ini, biar kita punya keturunan gitu. Itu karena memang orang-orang sekitar kita tuh merasakan gitu. Nah tapi hati-hati juga dengan pendapat-pendapat itu. Kita mesti stay, kita mesti keep on track gitu. Yang terakhir kesimpulannya, boleh di next lagi. Oke, Kejadian 22 ayat 16-17 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi ketika Abraham sudah melewati ujian-ujian dari Tuhan gitu ya, Abraham sudah menaikkan levelnya. Ini nih, Tuhan tuh gak segan-segan untuk mencurahkan berkatnya. Bisa gak Tuhan ngasih berkat ini pada waktu Abraham di Ur Kasdim? Bisa aja. Tapi Tuhan gak mau. Kenapa? Mungkin kalau Tuhan kasih berkatnya pada waktu Abraham di Ur Kasdim, dia akan jadi orang-orang kaya biasa aja pada waktu itu. Bukan jadi bapak orang beriman. Karena kapasitasnya belum sebesar saat ini. Jadi ketika naik level di stage pertama, dia mulai meninggalkan zona nyaman, terus naik level lagi untuk berproses, dan selanjutnya level yang terakhir memberikan yang terbaik. Tuhan jadi gak segan-segan sekali lagi untuk memberikan berkat-berkatnya untuk Abraham. Begitu juga dengan kita semua. Tuhan pengen banget membuat kita tuh diberkati se-fullest mungkin, sepenuhnya. Mau banget, Tuhan mau kasih sekarang bisa aja, tapi Tuhan gak mau. Kalau Tuhan kasih ke David sekarang, ya udah mungkin dia akan jadi seorang yang gak bener gitu kalau dikasih berkatnya sekarang gitu. Tapi Tuhan mau perbesar dulu kapasitasnya dong. Biar kalau aku kasih berkatnya itu gak berantakan kemana-mana, tapi tetap di kamu. Jangan sampai berkatnya Tuhan berantakan membuat hidup kita jadi berantakan. Jadi perbesar kapasitas kita, perbesar level kita, naikin level kita agar kita semua diberkati oleh Tuhan. Itu aja firman Tuhan kali ini. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang ajar setiap kami Tuhan, untuk semakin hari Tuhan kami semakin mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Untuk kami bisa memperbesar setiap kapasitas kami Tuhan Yesus. Untuk kami bisa menaikkan setiap level kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh keluar dari zona nyaman kami ya Bapa. Agar kami boleh terus menanti setiap proses yang ada Tuhan. Sehingga kami tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri ya Bapa. Kami tetap berada dalam jalan-Mu ya Bapa. Dan sehingga juga kami Tuhan bisa memberikan, merelakan yang terbaik Tuhan, itu kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan, semuanya ya Bapa bisa menjadi sebuah berkat yang besar Tuhan Yesus. Rencana yang Engkau
buat dalam hidup kami Tuhan, semuanya juga boleh menjadi kenyataan ya Bapa. Setiap janji-janji-Mu Tuhan kami boleh merasakannya ya Bapa, karena kami sudah meningkatkan level hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus yang menyempurnakan setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bawalah damai sejahtera, sukacita, pekerjaan-pekerjaan yang hebat, mujizat daripada Tuhan. Pulang ke dalam rumahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam apapun yang kau kerjakan, engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mengucap syukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur